Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 Pemuda. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara penggunaan mouse ini seperti ini. Sederhana tapi banyak sekali trik-trik dan fasilitas yang mungkin banyak yang belum diketahui. Ada dua tombol, kiri, kanan, dan tengahnya ada scroll. Silakan disimak videonya, langsung saya praktekkan dengan dokumen dan beberapa trik-trik yang mungkin belum bisa atau belum banyak diketahui. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung praktekkan di sini bagaimana cara menggunakan mouse. Yang pertama perlu diperhatikan, jika dia berada di area kerja atau lembar kerja, dia akan menampilkan ikon tanda panah seperti ini. Jika dia memasuki area kerja atau teks pada sebuah dokumen, tampilannya akan seperti ini. Fungsi yang pertama adalah tombol sebelah kiri, digunakan untuk menampilkan menu. Sini ada menu-menu pada aplikasi yang kita klik bisa menampilkan menu dan menjalankan perintah seperti ini, perintah untuk menyisipkan gambar. Sementara yang kanan, jika kita lakukan klik pada menu, akan menampilkan submenu yang tersembunyi. Sama di bagian luar sini juga menampilkan submenu yang tersembunyi. Jadi yang kiri itu untuk menampilkan menu yang ada di bagian atas dengan lengkap dengan submenunya. Yang kanan untuk menampilkan menu yang tersembunyi. Itu yang umum ya, yang sering digunakan, tapi banyak hal lagi dalam penggunaan terapan di dokumennya. Saya contohkan, salah satu fungsinya adalah untuk melakukan blok atau memilih sebuah teks. Jika kita ingin memilih sebuah teks, saya contohkan di sini ada sebuah dokumen dengan tulisan kata pengantar. Kalau kita ingin memilih satu kata saja, ini kita kliknya dua kali di sini dengan menggunakan mouse sebelah kiri. Dua kali, 1, 2. Jadi yang terpilih atau yang terblok ini satu kata saja. Kalau ingin memilih satu kalimat atau satu paragraf, di sini saya contohkan satu paragraf, kita kliknya 3 kali, 1, 2, 3. Di seluruh paragraf atau seluruh teks dalam satu paragraf ini terpilih. Kalau ingin memilih tiap baris, ini umpama untuk memilihnya ini saja, kita bisa klik di area luar. Di area luar sini akan menjadi tanda panah, kita klik akan memilih satu baris saja. Dalam memilih atau memblok sebetulnya bisa kita lakukan secara manual dengan cara drag and drop. Kita tekan mouse kiri, kita geser ke arah yang lain atau ke arah kanan sampai pada batas yang kita inginkan, kemudian kita lepas. Ini yang terpilih hanya area ini saja. Nah, untuk melakukan blok atau pemilihan teks secara random, terkadang kita hanya ingin memilih kata-kata tertentu saja. Kita gunakan tombol kontrol yang ada di keyboard. Jadi sambil tekan kontrol, kita klik blok atau kata yang kita inginkan. Saya contohkan di sini, saya klik 2 kali di tulisan atau kata kami sambil tekan kontrol, kemudian saya pilih di sini, klik 2 kali juga pada tulisan dapat, dan kita coba di sini. Sama di paragraf yang lain juga bisa kita gunakan sambil menekan kontrol untuk memilih atau memblok teks secara random. Tinggal nanti kita bisa lakukan pengaturan yang berbeda terhadap teks tersebut. Saya contohkan, kita ubah jenis ukuran hurufnya
Jadi yang terpilih saja yang berubah jenis hurufnya. Kombinasi tombol mouse kiri juga bisa digunakan dengan menggabungkan tombol shift untuk memilih secara keseluruhan dari batas teks yang kita inginkan. Kalau tadi secara random ya, tekan sini 2 kali, kita geser sambil tekan kontrol, klik lagi 2 kali di teks yang berbeda, kita pilih secara random. Tapi kalau kita ingin memilih secara bersamaan atau seluruhan, cukup kursornya diletakkan di sini, kemudian kita tekannya shift dan kita klik pada akhir seperti ini. Saya ulangi, kita bisa lebih memperluas area memilihnya. Jadi yang terpilih itu batas awal dan batas akhir, tidak perlu di drag. Ini khawatir agak lama. Tinggal klik di sini, tekan shift dan kita klik lagi di sini. Area awal dan akhir ini akan terblok. Kita blok dengan 2 kali. Teks yang ingin kita copy ini kita drag mouse-nya sambil menekan kontrol, dia akan berpindah. Selain itu bisa kita juga gunakan untuk memilih pengaturan pada sebuah teks secara langsung dengan cara menampilkan submenu yang tersembunyi. Saya contohkan, kita pilih tulisan ini, kemudian kita lakukan klik kanan ya, dengan klik kiri, klik kanan. Di sini akan menampilkan sebuah menu, bisa untuk pengaturan huruf, bisa juga untuk pengaturan paragraf dan pengaturan yang lainnya di menu yang tersembunyi. Saya contohkan, saya ingin mengatur hurufnya, akan menampilkan kotak dialog pengaturan jenis huruf yang lebih lengkap. Kita ubah warnanya, terus kita ubah ukuran, klik OK. Di sini kita nggak perlu ke sini terlalu jauh. Yang lainnya untuk membuat sebuah objek, saya coba dokumen baru untuk menyisipkan sebuah objek bentuk dengan mouse. Kita klik saja di insert, kemudian kita pilih ini bentuk garis. Tentukan dalam membuat sebuah bentuk garis, sebentar saya ubah dulu ukuran garisnya biar terlihat. Untuk membuat sebuah garis, dengan menekan mouse kiri dan menarik ke area yang berbeda, ini bisa membuat sebuah garis. Tapi garis ini terkadang tidak lurus. Hanya untuk memastikan garis itu lurus, kita klik pada area sambil menekan shift di keyboard. Kita tekan shift. Jadi walaupun tangan saya bergerak ini, saya gerak-gerakin tangannya, garisnya tetap lurus seperti itu. Ya, termasuk juga bisa kita gunakan pada bentuk seperti lingkaran. Kalau kita membuat bentuk dengan lingkaran ini agak sulit membuatnya menjadi simetris. Bedanya kalau kita gunakan mouse sambil menekan shift, dia akan simetris. Termasuk juga melakukan resize sambil menekan shift, dia akan simetris. Beda kalau saya lepas shift, akan seperti ini. Menu yang ditampilkan setiap bentuk atau teks ketika kita pilih dan kita klik kanan ini terkadang beda. Nih, di sini saya contohkan,
ada dua bentuk lingkaran, yang satu oranye, yang satu biru. Bagian atas oranye. Kalau kita klik kanan akan menampilkan submenu yang memungkinkan kita merubah posisinya. Saya ubah posisinya yang tadinya di depan menjadi di belakang seperti ini. Demikian informasi yang tidak seberapa ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan silakan kunjungi channel ini lagi, nanti akan banyak materi-materi yang saya berikan kaitan dengan aplikasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.